Penglihatan arwah. Kutukan yang mengikuti Adi setelah hidup kembali. Di sebuah kota kecil di Pulau Jawa bernama Banyumas, tinggal seorang arsitek muda bernama Adi Wijaya. Ia menjalani hidup yang biasa, namun bahagia memiliki pekerjaan tetap dan sedang bersiap menikah dengan tunangannya, Nita Sari. Semua berubah dalam satu malam hujan yang mengerikan. Malam itu, Adi baru saja pulang dari perjalanan dinas di Yogyakarta. Ia mengemudi sendirian, menyusuri jalan pegunungan yang berliku, mencoba tiba di Banyumas sebelum tengah malam. Saat sedang menuruni tikungan tajam, tiba-tiba sesosok bayangan hitam melintas di depan mobil. Adi refleks membanting setir. Brak! Mobilnya menabrak pohon beringin tua yang berdiri kokoh di pinggir jalan. Ketika ia sadar kembali, tubuhnya tergeletak di sawah, kuyup oleh hujan. Mobilnya remuk, namun secara ajaib ia tidak mengalami luka serius. Dengan tubuh yang lemas dan bingung, ia berjalan menuju desa terdekat untuk meminta pertolongan. Warga desa terkejut melihatnya masih hidup, sebab pohon beringin itu terkenal sebagai pohon keramat tempat yang pantang disentuh. Sejak kecelakaan itu, hidup Adi tak pernah lagi sama. Awal gangguan. Setelah sembuh dan kembali ke rumah, Adi mulai merasakan kejanggalan. Setiap malam, ia melihat sosok perempuan asing berdiri di dekat jendela kamarnya, rambut panjang basah menutupi wajah, mengenakan kain jarik merah. Awalnya ia mengira itu halusinasi akibat trauma, tapi penampakan itu terus berulang. Suatu hari, saat ia mengantar Nita pulang ke kampung halaman untuk menemui neneknya, sang nenek berkata dengan serius, "Kamu bukan menabrak pohon, nak. Kamu menabrak penjaga alam gaib. Kamu telah membuka gerbang antara dunia kita dan dunia mereka." Adi mencoba mengabaikannya. Namun setelah itu, ia mulai melihat lebih banyak makhluk, seorang anak kecil menangis di sudut jalan, seorang lelaki tua yang menatapnya tajam di dalam lift, dan wanita yang selalu duduk di tangga kantornya. Ia bahkan bisa merasakan emosi mereka, sedih, marah, atau hanya ingin bicara. Permintaan dari arwah. Sampai suatu malam, sosok perempuan berbaju merah itu akhirnya berbicara, "Temukan jasadku, bebaskan aku, dan aku akan berhenti mengikutimu." Adi enggan percaya. Tetapi setelah itu, Nita mulai bermimpi buruk, mimisan, dan jatuh sakit tanpa sebab medis yang jelas. Arwah itu bukan hanya mengganggu Adi, tapi juga orang yang ia cintai. Demi melindungi Nita, Adi mulai menyelidiki. Ia menemukan kisah seorang wanita bernama Lasumi yang menghilang bertahun-tahun lalu di sekitar jalan tempat ia kecelakaan. Menurut warga desa, Lasumi terakhir terlihat menaiki taksi menuju arah pegunungan. Malam itu juga hujan deras, persis seperti malam kecelakaan Adi. Adi kembali ke lokasi kejadian. Di bawah akar pohon beringin tempat ia dulu menabrak, ia menemukan tanah yang menggembung aneh. Ia melapor ke polisi. Penggalian dilakukan. Hasilnya, kerangka manusia dengan pakaian jarik merah itu adalah jasad Lasumi. Penyelidikan dibuka kembali. Pengemudi taksi yang terakhir terlihat bersamanya, ternyata telah lama meninggal dunia. Kasusnya tak pernah terpecahkan. Hingga sekarang, akhir atau awal baru? Sejak jasad Lasumi dimakamkan secara layak, arwah berbaju merah itu tak pernah muncul lagi. Namun Adi tak kembali normal. Ia masih bisa melihat arwah. Nenek Nita berkata, "Kamu sudah pernah mati, nak. Saat jiwamu keluar dari tubuh lalu kembali, gerbang itu jarang bisa ditutup lagi." Sekarang, Adi hidup sebagai seseorang yang bisa melihat mereka, makhluk yang tidak lagi bernyawa. Ia mulai membantu arwah-arwah yang belum selesai urusannya di dunia. Hidupnya memang tak pernah tenang lagi, tapi ia telah memilih. Kalau ia tak bisa lari, maka ia akan membantu. Dan setiap kali malam tiba dan bisikan pelan terdengar di telinganya, ia tahu, sebuah kisah baru akan segera dimulai.